Honda Vario merupakan motor dengan transmisi otomatis yang diproduksi oleh Asa Honda Motor di Indonesia. Pertama kali diluncurkan pada 2006, kehadirannya dimaksudkan untuk mengantisipasi pasar skutik yang saat itu dikuasai Yamaha dengan Mio-nya. Sebelumnya, Honda Vario punya 3 varian mesin. Honda Vario pernah ditawarkan dalam pilihan mesin 110, 125, dan 150 cc sejak pertama kali lahir. Kiprahnya sangat populer dengan konsumsi BBM efisien, model maskulin dan modern. Honda Vario saat itu masih berkapasitas mesin 110 cc. Seiring perkembangan sepeda motor, skutik dari Honda sempat mengalami beberapa perubahan mesin dari 110, 125, 150 hingga terbaru menggunakan jantung mekanis berkapasitas 160 cc. Evolusi teknologinya juga mengalami perombakan mulai dari karburator sampai injeksi, dan berikut adalah perjalanan Honda Vario di Indonesia. Honda Vario generasi pertama 2006. Generasi ini merupakan bentuk antisipasi dari Asa Honda Motor atas semakin populernya motor skutik di Indonesia. Honda Vario langsung diminati oleh masyarakat tanah air lantaran motor ini merupakan skutik pertama yang beredar dengan mengusung sistem pendingin cairan. Vario hadir dengan rancang bangun yang lebih menarik dari kompetitornya. Modelnya lumayan futuristik dengan mengadaptasi lampu ganda di tameng bodi depan, garis bodi sedikit mengotak, serta dimensi yang lebih besar dari Mio. Otomatis memberikan kesan maskulin. Pada generasi awal, hanya disediakan satu pilihan mesin dibekali jantung pacu berkubikasi bersih 108 cc SOHC dengan ukuran diameter 50 kali langkah 55 mm. Kompresinya dibuat cukup padat pada ratio 10,7:1. Hasil dari spesifikasi mesin itu mampu memuntahkan tenaga sebesar 8,99 PS di 8.500 rpm dan torsi 8,4 Nm pada 6.500 rpm. Vario tergolong revolusioner lantaran penyematan teknologi pendingin cairan yang belum diadaptasi rivalnya. Secara fitur, Vario juga lebih unggul dengan parking brake lock dan side stand switch yang menjamin mesin tak dapat menyala bila standar samping lupa diangkat. Honda Vario Tekno 2009. Berselang 3 tahun, AHM meluncurkan generasi terbaru yang dinamai Vario Tekno. Pabrikan merombak tampilannya dan terlihat lebih modern. Dimensinya jadi sedikit lebih gambot dan desain semakin futuristis, terutama headlamp model terpisah yang garisnya lebih meruncing dan panjang ke atas. Stop lamp juga mengalami revisi, proporsinya lebih enak dilihat ketimbang versi sebelumnya. Tak ada yang berubah dari segi mesin, spesifikasinya masih sama persis mengandalkan karburator Keihin AVK22 untuk menyuplai bensin. Alhasil output tenaga yang dihasilkan juga sama, tapi ada beberapa teknologi baru yang dibenamkan di Honda Vario Tekno, yaitu sistem pengereman kombi brake system. Dari sinilah awal mula generasi Vario memakai teknologi penghenti laju yang disebut CBS. Maksud dari penyematan CBS untuk memaksimalkan pengereman. Sistem ini bekerja dengan memadukan rem depan dan belakang yang beraksi secara bersamaan. Caranya cukup tarik tuas rem di sebelah kanan dan otomatis sistem bekerja. Menurut klaim Honda, ini sangat berpengaruh pada jarak pengereman yang lebih pendek. Honda Vario PJM FI 2013. Pada generasi ini, AHM menaikkan kelas dan mengubah segmentasi Honda Vario. Perubahannya terhitung banyak, mulai dari desain yang semakin gambot agar muat helm atau helm in. Tak hanya bentuknya, sektor jantung pacunya juga ditingkatkan. Tanpa menghilangkan varian 110 cc, Honda melengkapi motor ini dengan pilihan mesin lebih besar yaitu 125 cc. Sistem suplai bensin juga diperbarui, mulanya pengabut bahan bakar berubah menjadi injeksi atau PGM FI. Racikan mesin baru berdampak pada performanya. Output tenaga mampu mencapai 11,3 PS di 8.500 rpm dan torsi 10,7 Nm pada putaran 5.000 rpm. Meningkat jauh dari sebelumnya. Kapasitas tangki yang tadinya 3,6 liter juga diperbesar menjadi 5,5 liter. Ditambahkan fitur idling stop system guna meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sistem ini mematikan mesin saat kondisi diam selama lebih dari 3 detik. Dengan itu, tak ada bensin yang terbuang percuma. Saat ingin menyalakannya, tak perlu menekan si starter lagi, cukup tarik gas dan motor otomatis menyala. Selain itu, Vario 125 ini juga sudah dilengkapi dengan ECG starter yang membuatnya tak bersuara saat motor di starter. Ini juga menjadi jawaban AHM terhadap banyaknya masukan soal suara starter Vario versi sebelumnya yang kasar. Honda Vario 110 ESP 2015. Dengan berakhirnya era karburator, memaksa Honda untuk mengupgrade Vario 110 cc.
Di lain sisi, kehadiran versi 125 yang punya dimensi besar membuat konsumen ingin Vario dengan bentuk lebih kompak. Melihat peluang itu, AHM meluncurkan Vario 110 ISP yang desainnya mirip Vario generasi pertama. Namun sangat disayangkan, mesinnya yang semula pakai radiator, di model ini mesinnya justru downgrade menjadi berpendingin udara. Rupanya mesin yang dipakai mengambil dari Honda Beat, makanya pendingin mesinnya udara, tidak pakai cairan lagi. Meski begitu, tetap ada fitur ISS dan CBS. Modelnya tidak terlalu berubah dari Vario generasi pertama, cuma ada tambahan fitur lampu LED. Selain itu, ada fitur baru yaitu Answer Back System, sehingga ada remote kecil di kunci kontak Honda Vario 110 ISP. Sayangnya juga Vario 110cc kurang laku di pasaran dan harus disuntik mati pada awal 2020. Sejalan dengan kehadiran Honda Beat terbaru yang punya fitur lebih modern. All New Honda Vario 125 dan 150cc 2015 merespon ragam pilihan skuter matic 150cc pabrikan lain. Honda kembali mengeksploitasi Vario dengan menambahkan varian 150. Keduanya diluncurkan secara bersamaan pada 2015 lewat Vario 150 AHM kembali ingin menjajah semua kelas di motor matic. Vario 125 dan 150 punya desain yang identik, hanya ada perbedaan pada stripping serta warna lampu panel indikator saja. Tapi kalau dibanding model sebelumnya, ubahan tersimak pada bodi yang jauh lebih sangar dengan aksen mengotak di setiap sisi. Headlampnya juga sudah dilengkapi LED pada setiap variannya. Kali ini versi 110cc dianaktirikan dengan bentuk yang berbeda sendiri. Urusan jantung pacu, varian terbaru ini memiliki kemampuan yang paling menarik. Dengan kubikasi mesin 150cc PJM FI, ia mampu menyemburkan tenaga maksimal 12,64 PS pada 8.400 rpm dan torsi 12,8 Nm di 5.000 rpm. Teknologi Enhanced Smart Power atau ESP pun sudah tertanam di ketiga varian. Gunanya untuk meminimalisir suara saat menyalakan starter. Untuk menghemat bahan bakar, idling stop system tentunya masih dipertahankan. Mengenai kelengkapan, ditanamkan juga fitur Answer Back System berfungsi guna memudahkan pengendara mencari motor di lokasi parkir. Cukup tekan tombol di remote kunci, maka motor langsung berbunyi dan lampunya menyala. All New Honda Vario 2018 meninggalkan adiknya yang bermesin 110cc, All New Vario hanyalah varian 125cc dan 150cc. Model terbaru ini diluncurkan pada April 2018. Bentuknya cukup banyak berubah, terutama penggunaan headlamp baru model bertingkat yang membuat motor ini jauh lebih terlihat modern. Sementara di bagian depan maupun belakang sudah menggunakan LED dan memiliki DRL. Area stang dibuat lebih rendah, menekuk, serta pakai speedometer full digital. Buntutnya terlihat sporty berkat spakbor terpisah dan knalpot pendek ala Honda CBR 150R. Pada generasi ini juga sudah mempunyai keyless system. Semua teknologi yang ada sebelumnya tentu diwariskan pada generasi terbaru ini. Walau jantung pacunya serupa, output tenaga jauh berbeda. Spesifikasinya masih sama, mengandalkan mesin berkubikasi 150cc dengan ukuran diameter kali langkah 57,3 x 57,9 mm. Namun berkat beberapa komponen baru, tenaganya melonjak ke angka 13,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 13,4 Nm pada 5.000 rpm. Begitupun versi 125cc yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 11,1 PS di 8.500 rpm dan torsi 10,8 Nm pada 5.000 rpm. Peranti engkol untuk menghidupkan mesin pada keduanya dihilangkan. Namun jangan khawatir, karena instrumen digitalnya memberikan informasi tegangan aki, jadi bisa memantau kapan perlu menggantinya. Urusan pengereman masih tanpa ABS. Honda mempertahankan sistem CBS dengan rem belakang tromol, namun di bagian depan menggunakan disc brake. All New Honda Vario 160. Astra Honda Motor atau AHM di awal 2022 merilis All New Honda Vario 160. Hadirnya model baru, maka versi 150 berhenti diproduksi. Ia mendapat pembaruan di sisi desain, mesin juga rangka yang membuatnya layak dilirik untuk diandalkan berkegiatan harian. Vario 160 dikatakan menggunakan pendekatan yakni bigger, greater, dan prouder. All New Honda Vario 160 mendapat mesin generasi terbaru. Sekarang dirinya menggendong mesin engine 160cc yang dijajali 4 klep SOHC berpendingin cairan serta teknologi Enhanced Smart Power Plus.
Motor ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 15,3 horsepower pada 8.500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm di 7.000 rpm. Ukuran bor kali stroke kini 60 x 55,5 mm. Sebelumnya 57,3 kali 57,9 mm. Rasio kompresinya juga meningkat, model lama 10,6:1, sekarang 12:1. Bila dibanding model lama, kenaikan tenaga cukup signifikan. Sebelumnya 13 HP di 8.500 rpm dan torsi hanya meningkat sedikit, yakni 13,4 Nm di 5.000 rpm. Enhanced Smart Architecture Frame membuat skutik premium sporty ini semakin lincah dan mudah dikendarai. Tapi tak seperti saudaranya yang lebih kecil, rangka SHAP yang dipasangkan pada Vario 160 ternyata tidak berdampak positif pada sektor lain. Bobotnya justru meningkat, sebelumnya 112 kg kini menjadi 115 kg untuk CBS dan 117 kg untuk ABS. Volume bahan bakar dan ruang bagasi di bawah jok juga tidak berubah, masing-masing masih 5,5 liter dan 18 liter. Konsepnya sama seperti sebelumnya, tetap mengusung skutik bergaya sporty, memiliki garis-garis desain tegas, namun motor ini tak lagi ramping. Beberapa panel bodi dibuat mengembung padat. Tampak jelas pada bagian depan dibuat seperti model bertingkat. Sistem pencahayaan depan masih mengandalkan dual kin LED headlight. Dilengkapi pula dengan lampu sen yang tak lagi menyipit ke bawah, diberi pembatas dengan tarikan garis cover headlamp. Terlihat agresif dan berkelas menyesuaikan dengan tameng depan. Panel tengah terlihat sedikit lebih mengembung. Sementara bagian buntut menerapkan motif modern. Bodi belakang diisi dengan emblem 3D atau 3 dimensi bertuliskan Vario 160 khusus untuk tipe ABS. Kesan elegan jadi makin kuat terlihat di sisi samping. Bagian belakang juga masih didukung tampilan mewah karena mengaplikasikan desain stop lamp dan sein yang terpisah. Model lampu stop berubah total namun tetap meruncing ke atas. Istimewanya diberikan cover muffler yang dilapisi dengan aluminium sama seperti PCX 160. Kesan sporty jadi makin terasa dari segala perubahan desain yang diterima. Dimensinya hanya selisih sedikit. Sebelumnya 1919 x 679 x 1062 mm, kini menjadi 1929 x 679 x 1088 mm. Tinggi tempat duduk mulanya 769 mm jadi 778 mm. Jarak sumbu roda sekarang lebih pendek yaitu 1277 mm, sedangkan model lama 1280 mm. Jarak terendah ke tanah meningkat 8 mm jadi 140 mm. Untuk varian tertinggi sudah dibenamkan anti-lock braking system atau ABS. Otomatis pengereman belakang dilengkapi cakram, sedangkan untuk tipe CBS masih seperti model lama. Lalu ada USB charger tipe A untuk mengisi ulang ponsel tanpa perlu menggunakan tambahan adapter. Untuk kelengkapan lainnya masih identik dengan model sebelumnya seperti pencahayaan LED depan belakang serta sinyal belok, side stand switch, brake lock system, double inner rack yang multifungsi, smart key system yang terintegrasi dengan answer back system dan anti-dep alarm, dan panel instrumen full digital serta menggunakan teknologi negatif display. Bentuknya masih sama dengan versi lawas, hanya saja buat varian termahal ada indikator ABS-nya. Urusan kaki-kakinya masih mempercayakan suspensi depan teleskopik dan belakang pakai swing arm yang dimaksimalkan shock breaker tunggal. Meski demikian, dipercaya mampu meredam getaran dan tetap terasa nyaman dipakai meski di medan berat sekalipun. Sementara diameter roda masih identik yakni 14 inci, tapi sekarang pakai alang model baru. Kini All New Vario 160 punya dua varian yang tidak lagi dibedakan berdasarkan strip dan grafis. Sekarang dibelah menjadi CBS dan ABS. Untuk tipe CBS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande Matte Red. Unit ini dijual seharga 25,8 juta untuk OTR Jakarta. Sedangkan untuk tipe ABS terdapat warna Active Black, Grande Matte Black, dan Grande White. Model ini punya emblem 3D di panel bodi belakang dan velg berclear burn titanium. Harganya sekitar 28,5 juta untuk OTR Jakarta. Oke, mungkin di video kali ini cukup sekian pembahasan mengenai Honda Vario. Untuk video selanjutnya silahkan bisa teman-teman request. Terima kasih yang sudah setia menonton konten-konten dari Otomotif Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam
pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.